Oke teman-teman, kembali lagi di Hobi Teknik ya teman-teman ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau coba gulung ulang bor cordless ya, merek NRT Pro yang kebetulan ini kebakar gulungannya teman-teman. Dan mohon maaf, ini udah kita bongkar, jadi proses pembongkarannya nggak kita videokan ya, karena memang sebelumnya awalnya ketika bor ini rusak, awalnya mau langsung kita perbaiki teman-teman. Berhubung memang nggak ada waktu, akhirnya kita tunda, dan akhirnya sekalian deh kita tutorialkan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Nah, ini awalnya kita paksain teman-teman. Nah, seperti bor kita yang satunya ya. Nah, ini juga nih. Nah, kalau teman-teman lihat casingnya tuh ya, udah seperti terbakar ataupun lonyos. Ini bekas kita paksain kerjanya teman-teman. Dan kebetulan ini sebenarnya bornya malah lebih baru teman-teman. Yang ini lihat aja casingnya masih bagus ya, masih mulus. Teman-teman buka dulu di bagian casingnya ini ya. Jadi ini menggunakan obeng biasa di sebelah kanan ya, sisi kanan. Ketika sudah dibuka seperti ini, nah ada satu lagi teman-teman. Nah, takutnya teman-teman pas baut ya dibuka ini masih nggak mau terbuka ya, dan ternyata di sini ada satu lagi. Nah, ada soket lagi. Nah, ini teman-teman tinggal congkel seperti ini. Nah, lepas ininya lalu buka aja deh. Nah, awalnya nempel seperti ini, jadi dia cuman diklem dengan plat ini. Jadi ada 4 sisi, 1 2 3 dan 4 ya. Nah, kita contohkan di bor yang masih normal ini. Nah, ini klem-klemannya yang di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa congkel aja semua ya, ada 4 buah. Lepasin semua lalu bongkar seperti ini. Nah, jadi kita sisakan di bagian angkernya saja, gulungannya juga udah kita lepas ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut, cabut aja unitnya ini semua, lalu teman-teman sisakan di bagian dinamonya. Solderannya kita lepas dulu ya. Jadi untuk melepas klemannya di sini, nah teman-teman gunakan tang yang seperti ini teman-teman, tang kabel ya kalau dibilangnya ya, kan ini lancip. Jadi teman-teman congkel aja ini. Nah, kan ini tajam, jadi masih bisa congkel semua, baru nanti ini bisa kita cabut. Dan untuk dalamannya teman-teman gak usah apalin dulu, nanti akan kita rakit lagi ya, jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah, kalau teman-teman males pusing, males repot, nah mau nyari unitnya aja. Jadi tipe dinamonya ini apa bang? Nah, kalau di dinamonya ini sudah ada tipenya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari unit dinamonya, di sini sudah tertera ya. Nah, ini tipe motornya ataupun dinamonya ya teman-teman. Jadi SW motor RS550 12 volt. Nah, jadi kalau teman-teman mau nyari di all shop, di pencariannya tulis saja dinamo 12 volt RS550 ya. Nah, itu pasti nanti akan muncul, dan bentuk fisiknya pun sama ya teman-teman. Kalau teman-teman males repot gulung, mau bongkar-bongkar dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi catatan buat teman-teman, apa sih perbedaan kawat besar ataupun kawat kecil dan banyaknya lilitan ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk kami pribadi penggulungannya menggunakan kawat 0,9 ya. Jadi kita putuskan naikin lagi 0,9 mili. Karena untuk yang bawaannya ataupun standarnya kita ukur 0,7 mili ya teman-teman ya. Jadi ini mau kita naikin lagi diameter kawat menjadi 0,9. Nah, kalau untuk diameter kawat itu dia untuk mempengaruhi RPM-nya ya, ataupun putaran si dinamonya ini kencang atau enggaknya. Jadi semakin besar semakin kencang untuk RPM-nya ataupun putarannya. Dan untuk banyak lilitan itu untuk mempengaruhi ataupun besarnya torsi ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk khusus di bor ini, kebanyakan bor itu memang dia mengedepankan di bagian RPM ya, ataupun kecepatan si dinamo ini. Ini bukan berarti kita nggak mementingkan torsi ya teman-teman ya. Jadi semakin besar kawat itu kan otomatis banyaknya lilitan itu akan berkurang ya teman-teman ya. Jadi intinya torsi itu nggak drastis turun lah gitu. Jadi kita harus ngimbangin juga. Makanya kalau diameter kawat besar semaksimal mungkin. Contoh misalnya yang lamanya banyaknya lilitan itu ada 12 dengan kawat 0,7 mili. Nah, kalau kita ganti dengan yang ukuran 0,9 mili, otomatis kan banyaknya itu berkurang. Syukur-syukur banyak lilitan itu masih sama dengan standarnya, itu akan lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, lalu ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa nggak langsung dibesarin aja sekalian bang diameter kawatnya, misal dari 0,7 naik jadi 1,2 mili gitu bang. Nah, teman-teman harus perhatikan juga daya baterainya. Jadi daya baterai bor
cordless ini kan biasanya sekitaran 12 volt sampai 20 volt ya teman-teman ya. Jadi semakin besar diameter kawat itu akan mempengaruhi konsumsi baterainya. Jadi semakin cepat menguras daya yang ada di baterai ini teman-teman. Jadi intinya cepat habis lah gitu. Kalau teman-teman punya stok bor ini sampai 2 ataupun 3 unit, otomatis kan ada stok cadangannya. Nah itu nggak masalah teman-teman, bisa teman-teman besarin yang berkali-kali lipat lagi, itu nggak masalah ya. Tapi kalau untuk 12 volt naik stepnya itu jangan terlalu banyak, misal 0,7 naikin aja 0,8 ataupun 0,9 ya, jangan sampai 1 mili lah. Kalau 1 mili itu udah diameter besar, takutnya cepat habis di bagian baterainya nantinya. Oke, jadi sampai sini paham ya tentang permasalahan ataupun diameter kawat yang harus kita pakai itu berapa sih diameternya gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk arah lilitannya itu nggak masalah teman-teman. Teman-teman mau gulung searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam itu nggak masalah, nggak ada pengaruh kemana-mana. Nah yang berpengaruh itu justru di bagian magnet. Kalau magnet kan biasanya ada 2 sisi ya, di dinamo ini kan ada 2 sisi. Nah kalau kita balik magnet ini, kita pindah sini, perputaran pun akan terbalik kalau kita jumper langsung dengan baterainya tanpa ada switch controllernya ya teman-teman ya. Nah jadi perbedaannya di magnet. Kalau untuk lilitan arah searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam itu nggak masalah teman-teman. Sebelumnya teman-teman kelupas dulu ya, gunakan pisau ataupun cutter untuk mengelupas di bagian kawat emailnya ini ya. Jadi langsung ketemu dengan tembaganya ya teman-teman, yang langsung kita kaitkan di sini nantinya. Dan di bagian kolektornya juga kaitannya teman-teman gosok lagi dengan cutter supaya lebih nanti transfernya agar lebih rekat ya. Harusnya agar nggak ngambang, intinya seperti itu. Oke, jadi kita langsung gulung ya teman-teman. Kita terbiasa gulungnya di bagian kolektornya ataupun yang bersinggungan dengan berasnya di arah bawah gini ya. Yang rata-rata kebanyakan mereka begini, cuman kita nggak terbiasa seperti ini, melainkan di bawah seperti ini. Oke, jadi ini kita kaitkan. Nah, seperti yang di awal tadi kita bilang, sudah kita kaitkan seperti ini, kita gulungnya searah jarum jam ya teman-teman ya. Jadi kita buat orinya mungkin ataupun seperti bawaannya ya. Jadi kalau teman-teman mau balikannya ataupun berlawanan jarum jam itu pun nggak masalah. Jadi nggak ada permasalahan di putarannya, melainkan di bagian magnet. Kalau ditukar-tukar itu akan berpengaruh di putarannya ya. Nah ini kita taruh di sini, kita kaitkan, kita tarik ya di awal ya, lalu kita gulung. Jadi gulungnya ini hanya 1 angker ya teman-teman ya, ataupun 1 rumahan ini. Jadi nggak sampai 2 angker kita lewati. Jadi itu setiap dinamo berbeda-beda. Oke, kita mulai gulung, coba 10 lilitan dulu ya teman-teman ya. Ini kita percepat karena kan ini udah tinggal gulung aja ya. Nah ini 2. Nah ini oke teman-teman, ini udah sampai kita di 14 lilitan ya. Jadi dirasa sudah cukup 13 ataupun 14 lilitan itu nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Ini kita buat 14 lilitan. Setelah itu nanti kita kaitkan di bagian sebelahnya, kaitan di sebelahnya, yang sebelah kanannya. Nah kita giniin, tapi sebelumnya kita kelupas dulu ini menggunakan cutter. Kita kelupas lapisan emailnya ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi biar terhubung ataupun terkait dengan sempurna, jadi nggak ada arus pendek lah istilahnya. Lalu kita kaitkan seperti ini, kita lilit ataupun mau gini juga bisa. Cuman kalau gini kan dia larinya ke seberangnya ya tuh, jadi di sebelah sini aja. Nah sesudah dikaitkan seperti ini, teman-teman rapikan dulu gulungan yang di bagian sebelah sini menggunakan bahan plastik ya, plastik ataupun kayu bisa teman-teman, kayu ataupun bambu ya. Kita rapikan, kita pinggirin. Nah, jadi supaya rongga yang di sebelah sini bisa muat banyak gulungan lagi, jadi nggak sesek ya teman-teman ya. Oke, di bagian sebelahnya juga. Nah ini kita lilit lagi ya di keran sebelahnya sebanyak 14 lilitan lagi ya teman-teman. Jadi kita skip aja ya. Kita contohkan dulu 1 ya teman-teman. 1, lalu berputar dulu. Nah baru jalan 2 dan seterusnya ya. Jadi sampai 14 lilitan ini kita skip lagi ya teman-teman ya. Oke, ini udah 14 lilitan ya teman-teman ya. Dan lanjutnya kita ukur dulu, kita kaitin di sini kira-kira di sini. Lalu teman-teman kerok lagi bagian kawatnya atau ya, lapisan email udah terbuka. Kita lilitkan seperti ini.
Nah, kita ke bawain ya, set, kita tumpangkan dulu aja deh kalau nggak di sini. Nah, udah kita lilitkan seperti ini, teman-teman rapihin lagi gulungannya yang di sisi sebelahnya, jadi agar gulungan sebelahnya bisa muat secara maksimal lagi ya. Nah, bisa gunakan kayu ataupun intinya jangan besi ya teman-teman ya. Nah, ini kita rapihin dulu nih di bagian sebelah sini aja. Kalau sini kan ini udah selesai ya, nggak mungkin akan ketemu lagi, setidaknya ini jangan nongol, nanti akan kita lapisi dengan lem ya. Nah, oke, sudah cukup. Kita lilit lagi sebanyak 14 lilitan ya teman-teman ya. Jadi ini kita skip lagi, dan nanti ujungnya ataupun akhir dari gulungan ketemu lagi dengan gulungan awal yang di sini. Oke, paham ya? Jadi kita skip lagi. Ini udah 14 lilitan ya teman-teman, dan lilitan yang terakhir, dan nanti ketemunya juga dengan lilitan yang awal. Nah, ini kita kerok lagi, lalu kita kaitkan di sini ya, kita jadiin satu. Oke, kita kerok dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita potong seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita rapetin semua dulu di bagian kaitannya. Nah, jika sudah kita kaitin seperti ini, kaitannya udah kita rapetin, teman-teman perhatikan di bagian siringannya ini. Tuh, kawatnya diperhatikan ya, kalau dirasa sudah keluar jalurnya ataupun udah di atas besi angkernya ini, teman-teman bisa tekan-tekan dulu supaya bisa masuk ya teman-teman ya. Baru nanti teman-teman lapisin lem ya ataupun resin. Tapi kalau ini gunakan lem aja udah cukup kuat ya, lem Korea ataupun sejenisnya ya teman-teman ya. Nah, dan di bagian kolektornya ini ataupun setiap kaitan kawatnya, teman-teman kalau ragu yang di bagian terakhir ini, kalau ini mau putus ataupun mau patah, karena kan ini kawatnya kawat besar, lebih baik teman-teman solder untuk mengaitkannya ya, agar bisa sempurna nyambung dengan di bagian kolektornya ini. Oke, sekarang kita coba solder dulu ya teman-teman ya, karena ini sangat kecil sekali, kaitannya sangat tipis, sedangkan kawatnya menggunakan 0,9 mili. Oke, jadi kita solder dulu ya. Ini udah kita solder ya teman-teman ya. Dan terakhir teman-teman pastikan lagi jika gulungan teman-teman ini nggak terhubung dengan massa ataupun besi ini teman-teman. Nah, kita gunakan multitester ya, kita jajal. Oke, ada suara ya. Sekarang kita tempelkan aja di bagian kolektornya ini, kuningannya ini ataupun solderan teman-teman ini ya. Lalu satunya kita tempatkan di besinya ataupun asnya, karena as ini kan masanya. Nah, kalau di sini kan bunyi ya teman-teman ya. Nah, ini nggak terhubung ya, berarti aman, nggak ada yang terhubung ke massa. Kalau ini kan bunyi ya, karena sama-sama di kuningan. Nah, ini nggak ada bunyi, berarti aman, tidak terhubung dengan massa, berarti gulungan teman-teman berhasil ya. Dan selanjutnya proses akhirnya kita lem ya teman-teman ya. Langsung kita lem. Yang terpenting di bagian tengah sini ya teman-teman ya, di bagian siringannya ini, karena ini karena angkernya ini kan yang berputar, jadi takutnya kena lontaran yang terlalu cepat, putaran yang terlalu tinggi, ini takutnya keluar kawatnya ini ya teman-teman ya. Jadi kita lem di bagian sini. Untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa pasang kipasnya. Jadi arah kipasnya itu, nah ini kan berbentuk seperti mangkok ya. Jadi yang mangkok ini bagian dalam. Nah, di sini kan udah ada tandanya nih bekas lem. Jadi kita masukinnya seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini teman-teman bisa tetesin lem ya, sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak di tiap sudutnya, nggak masalah. Karena untuk menjaga supaya ini nggak bergerak si kipasnya ataupun terlepas ya teman-teman ya. Dan untuk di bagian magnetnya ataupun casing ataupun bodinya, nah teman-teman perhatikan di bagian magnet ini, karena magnet ini nggak direm teman-teman, jadi dia hanya dikancing oleh seperti per. Tuh ada besi berbentuk U ya, itu hanya untuk penekannya ataupun supaya dia nggak bergerak. Nah, kemarin kita bongkar-bongkar untuk melepasnya kemarin. Nah, ini bergeser teman-teman, magnetnya bergeser ke atas. Nah, lebih baik teman-teman kasih lem lagi ya, ditetesin lem di bagian sininya nih. Nah, jadi sedikit aja nggak masalah, yang penting supaya magnet ini nggak bergerak ataupun nggak bergeser teman-teman. Selanjutnya kita pasang angker gulungan yang kita gulung tadi ya. Jadi yang di bagian sini ya, ataupun ada gearnya ini masuk ke dalam teman-teman. Nah, dan di bagian ini bos ataupun laharnya ini
nanti masuk ke rumahannya itu yang ada tuh, ada cekungan ke dalam ya. Jadi ini kita masukin seperti ini. Nanti kan terlihat tuh di sini. Tuh, ini udah keluar bagian gear dan bosnya pun belum masuk. Jadi teman-teman ketok aja di bagian sini. Mengetoknya jangan menggunakan media berbahan besi ya. Bisa menggunakan gagang tang ini kan juga karet tuh, bisa juga, ataupun teman-teman lapisi plastik baru dipukul-pukul ya. Ini kita ketok dulu ya. Masuk lah ya, sudah presisi sekali ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita pasang coolnya ataupun arengnya ataupun brushnya ya teman-teman ya. Nah yang bentuknya seperti ini soketnya kan berarti di arah luar ya. Kalau untuk arahnya ini bebas teman-teman, jadi teman-teman lihat di bagian sininya coakannya supaya ini bisa masuk, kan ini coakannya nih ya. Nah seperti ini, butuh bantuan alat ya untuk membuka arengnya ini. Nah ini kita masukin di tempatnya ataupun di wadahnya. Dan selanjutnya kita pasang tutupnya ataupun platnya ya teman-teman ya. Dan sebelum platnya jangan lupa ada ring 2 buah ya, pasti ketika teman-teman bongkar ada ring, takutnya teman-teman lupa. Jadi ring besar dulu kita masukin ya seperti ini. Nah kemudian ada ring kecil lagi ya teman-teman ya. Nah di sini baru kita kasih tutupnya ya. Nah tutupnya kan ada bos-bosan seperti ini. Nah jadi kelemahan di motor RS550 ini dia masih menggunakan bos seperti ini teman-teman. Jadi dinamo yang tipe lainnya kan dia sudah menggunakan bearing ya, jadi daya geseknya sudah mulai berkurang. Kalau yang menggunakan seperti ini kan masih daya geseknya masih sangat besar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lumasi dengan grease ya ataupun gemuk supaya untuk memperlancar asnya ini dalam berputarnya nantinya ya. Selanjutnya kita tutup, dan di bagian yang ada cekungan lebih menonjol ini di bagian luar ya, jangan di bagian dalam gini teman-teman. Kalau di bagian dalam juga nggak masuk ya, jadi di bagian luar kita posisikan ada coakan lebar ini untuk di bagian konektor kabelnya ya. Nah jika sudah tertutup seperti ini, teman-teman rapetin lagi yang ada di yang kita buka tadi ya, di 4 titik tadi menggunakan tang ataupun enaknya teman-teman lah, biasa menggunakan apa terserah teman-teman ya, jadi kreasi teman-teman sendiri. Oke ini kita percepat ya, jadi ini kita rapetin dulu teman-teman, terserah mau diketok di bagian sini pun nggak masalah ya, tapi harus hati-hati. Oke teman-teman, ini udah kita klem-klem ya, jadi agak sedikit cak-cakan ya teman-teman ya. Jadi untuk pengkleman ini kreasi teman-teman serapi mungkin, sekuat mungkin ya, agar plat ini nggak keluar lagi nantinya. Dan di finishing akhirnya teman-teman perhatikan asnya ini tuh, kalau bisa bunyi gini kalau kita maju mundurin ya ataupun atas bawahin, bisa lancar bunyi seperti ini, berarti kan asnya dia lancar. Nah kita putar nggak ada sesuatu yang bergesekan ya teman-teman ya. Nah pasti teman-teman bisa ngerasain kalau ada yang nyangkut ataupun bergesekan. Nah sekarang coba kita tes dulu putaran mesinnya ini ataupun putaran motornya ya. Jadi kita gunakan aki sepeda motor. Nah, voltnya kan sama ya, 12 volt ya teman-teman ya. Kita lihat RPM nya itu sampai berapa sih gitu ya. Oke sekarang kita tes ya teman-teman ya. Oke sekarang kita lihat tertingginya di angka berapa. Jadi di 22.000 ya teman-teman ya, 22.000 RPM, karena ini akinya memang sudah sedikit mulai drop ya. Jadi kurang lebih sekitar 24.000 ataupun 25.000 RPM ya teman-teman ya. Oke jadi itu udah dirasa cukup kencang kalau untuk ukuran dinamo motor seperti ini ya, DC 12 volt seperti ini, karena kalau aslinya di rentang 17.000 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tadi kita lihat RPM tertinggi malah menyentuh angka 23.000 ya, dan itu pun bisa lebih tinggi lagi teman-teman, karena
kondisi aki di sepeda motor ini, aki motor ini sudah mulai drop ya, voltasenya sudah mulai berkurang ya. Artinya kalau posisi voltasenya normal, habis kita cas pasti RPM-nya akan lebih tinggi lagi ya teman-teman. Intinya minimal itu 20.000 RPM ya, kisaran ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita langsung ke perakitannya dan proses pemasangannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman pasang yang plastik berwarna hitam ini ya teman-teman ya. Ini sebagai kancingan ataupun penghubung ke bagian caknya. Ini ada 2 buah baut. Di sini kan sudah ada dratnya ya teman-teman. Jadi kita pasang dulu ya. Nah, sekarang untuk menyatukan dengan caknya, jadi teman-teman perhatikan di bagian gear plastik warna hitam ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kan dia ada centolan. Tuh ya, terlihat ya. Jadi ada 2 centolan, 1 dan di sini 1, ada 2. Nah, sedangkan di bagian sininya, gear planetarinya ataupun di bagian caknya, kan di sini juga ada yang nongol ya teman-teman, yang bolong ya. Nah, di sini nih kan ada 1 dan 2. Nah, ini sebagai pertemuan antara yang tonjolan ini tadi, ketemunya di sini. Nah, untuk cara memasangnya, jangan langsung kita ketemuin gini teman-teman, melainkan di bagian sini kan ada sisi yang kosong di bagian sini. Jadi ini kita masukin dulu ke sini, baru nanti kita putar ke kanan. Nah, ini kita contohkan ya. Nah, ini kan ada centolannya. Ini kita pasin dengan yang sini, jadi di sebelah kirinya yang bolong ini ya. Nah, di sini deh. Nah, di sini ya, kita taruh sini. Nah, ini centolannya ya, centolannya ya. Kita putar-putar dulu, ngepasin gearnya. Nah, di sini nih, baru kita putar. Nah, jadi kan dia kencang teman-teman. Tuh, nggak akan lepas ya. Kalau gini kan kita putar kiri, langsung lepas dia. Paham ya? Jadi langsung kita kasih gemuk dulu kalau bisa ya, kasih grease ya, baru kita pasang komponennya. Kita pasang lagi seperti tadi ya. Kita cari bolongannya di sini, berarti di sebelah kirinya ya. Kita cari centolan yang di sini. Kita cari gearnya dulu supaya pas ya gearnya, ketemunya baru kita putar kanan. Nah, ini kita tarik sudah terhubung ya. Dan kemudian caknya teman-teman putar ya untuk memastikan sudah terhubung di bagian dinamo. Nah, lihat pergerakan kipasnya nanti ya. Nah, ataupun kan ini berat pasti caknya tuh. Nah, terdengar ya suaranya ya, berarti sudah terhubung. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian casingnya, ke pemasangan ya teman-teman ya. Untuk pemasangannya nanti, nah teman-teman perhatikan di bagian sini. Nah, ini kan ada seperti huruf H ya teman-teman ya, huruf H, dan ini ada huruf H juga. Nah, huruf H ini nanti akan bertemu dengan bagian casing yang di bagian sini ataupun bagian bawah dan bagian atas casing ya teman-teman, ketemunya di situ. Dan ini yang ada tonjolan ini, nah ini pengatur RPM-nya ya, yang ada tombolnya ini. Nah, yang 1-2-nya ini di bagian atas, di bagian sini teman-teman. Dan untuk masang ininya, nah nanti teman-teman pasang dulu ataupun masukin dulu pernya, lalu teman-teman dorong. Jadi yang centolan ini masuk ke rongga yang di balik per ini tuh, di situ ya, bukan yang rongga di sini ya teman-teman ya, karena ini ada 2 ruas. Tuh ada 2 ruas ya. Jadi gini, ini kita tekan. Nah, dia masuk, bukan yang di bagian rongga sini. Kalau rongga sini kan tuh pernya nggak masuk ya, jadi malah patah nantinya. Jadi kita dorong dulu, baru kita masukin gini. Oke, paham ya? Jadi ini kita lepas dulu. Sekarang kita lanjut ke bagian penyolderan sambung kabelnya ya. Nah, ini udah kita satukan ya teman-teman, kabelnya udah kita solder. Nah teman-teman, ketika pembongkaran di bagian cak ataupun dinamonya ini ada plat yang jatuh seperti ini. Nah, ini naruhnya di sini teman-teman. Ini kita pasang. Nah, di sini kan agak ngejendol ya platnya ya. Nah, ini sebagai sangkutan di sini di nomor-nomornya ini, jadi agar gredek gitu ya. Jadi nggak gampang los gitu teman-teman. Nah, takutnya teman-teman bingung ini platnya di mana, ini ada plat seng seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita ke pemasangannya. Nah, jadi dinamonya ataupun kabelnya kita bentuk seperti ini ya. Jadi teman-teman pasin dulu, namanya habis dibongkar kan biasanya untuk penyolderan agak kurang pas ataupun nyangkut ya. Nah, bisa geser-geser atau teman-teman bengkokin aja dikit untuk kita pasin ya. Nah, ini kabelnya
sebelumnya diarahkan ke sini sih. Nah, karena ini menyesuaikan panjang kabel aja teman-teman, jadi kalau mau merah di sebelah sana pun nggak masalah ya. Nah ininya jangan lupa nih. Nah ini kita angkat dulu deh di bagian atasnya. Ini kita dorong ke depan lalu masukin. Nah baru kita masukin ke posisinya. Nah, seperti ini. Nah gini ya teman-teman ya. Jadi kan seperti ini posisinya. Nah gini teman-teman. Nah, jadi teman-teman pastikan dulu rapat ya di bagian sini, nanti kan dia akan bunyi ya stek gitu ya kalau sudah pas ya. Dan di sini dinamonya. Nah, ini ada dudukannya ya, yang lingkaran bulat ini ngeduduk di casing yang ini. Dan kabelnya pun yang merah ini perhatikan jangan sampai kena as dinamo ini. Jadi agar dimasukin lagi ya, masukin lagi ke dalam. Dan di sini sudah nggak bergerak di bagian caknya. Jadi sudah pas ya, huruf H ini udah pas dengan bagian casingnya. Ataupun kalau teman-teman mau nyoba seperti ini kita pasang aja dulu baterainya ya teman-teman. Nah ini kita pasang baterainya. Nah seperti ini ya. Jadi coba kita tekan. Beda sekali teman-teman dari suaranya aja ya. Getaran ataupun hentakan di tangan itu terasa beda sekali teman-teman. Dia lebih apa ya, lebih bertenaga ya teman-teman ya. Jadi terasa sekali di tangan tuh. Getaran di tangan itu beda ya teman-teman ya. Oke sekarang kita pasang dulu deh casingnya. Nah trigger yang ini jangan lupa ya kita tempatin di coakan sini, di centolan yang di sini, yang di switchnya ini ya. Ataupun ini kita angkat sedikit deh. Nah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang casingnya. Nah di sini ada klemannya yang saya bilang tadi ya, ada 2 buah ya teman-teman ya. Sini. Nah, dan di bagian satunya. Nah di sini teman-teman, karena di sini nggak ada baut ya, bautnya agak jauh di bagian sini malahan. Oke sekarang kita pasang dulu ya bautnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah kita pasang semua baut-bautnya. Sekarang coba kita pasang baterainya ya. Coba kita hidupin. Oh ya, jadi ya teman-teman ya. Untuk pengeboran. Nah, ini yang tertek-tertek. Nah, itu yang seng tadi saya bilang tadi ya. Takutnya teman-teman ada seng itu bingung mau masangnya di mana. Karena itu gampang jatuh ya. Nah, ini untuk pengeboran. Oke sekarang kita bandingkan dengan versi standarnya. Nah ini kan kita ada satu lagi ya teman-teman ya. Untuk RPM nya di nomor 2 ya. Nah sama ya, di nomor 2 kita taruh di nomor 1 untuk pengeboran untuk pemasangan baut ataupun skrup ya. Nah sekarang kita coba tekan, ini proses putaran sebelah kanan ya teman-teman ya. Sekarang ini kita hidupkan, coba kita pencet. Nah ini. Nah beda ya, dari suaranya aja sudah beda. Ini yang versi standar. Nah ini yang gulungan. Lebih apa ya, lebih mendengung ya teman-teman ya. Kalau kita rasa di tangan pun berbeda tuh getarannya, jadi terasa sekali torsinya. Nah ini lembek banget ya. Lembek ya. Kalau yang ini beda. Hentakan dari bornya aja udah kelihatan teman-teman. Nah kalau ini oke, dari suara aja udah berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah sama-sama kita lihat ya ataupun kita tes perbedaan dari dinamo yang masih standar ataupun yang gulungan. Nah jadi kalau untuk masalah memperbesar diameter itu tergantung dari teman-teman itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa bor yang standar ini dirasa sudah cukup ataupun sudah mumpuni, ya udah monggo. Kalau ada kerusakan tentang penggulungan, teman-teman gulung dengan kawat yang masih standarnya aja ataupun naikin satu step, misal dari 0,7 naikin aja ke 0,8. jadi nggak usah terlalu besar teman-teman, karena semakin besar kawat itu satu semakin panas, dan yang kedua itu konsumsi baterainya itu semakin boros ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk tenaga
jelas tentunya ada perbedaan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang lama sudah cukup, sudah mumpuni, nggak perlu lagi kita upgrade, naikin ke step yang lebih besar ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja, cukup sekian. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tonton video-video kami yang lain ya teman-teman ya. Dan jika bermanfaat seperti biasa, mohon dukungannya dengan cara subscribe, lalu teman-teman klik loncengnya, dan jangan lupa juga tekan tombol ataupun klik yang tulisan semua ya teman-teman ya. Jadi agar video terbaru dari kami teman-teman nantinya akan dapat pemberitahuan ataupun notifikasinya. Dan jangan lupa juga teman-teman share ke medsos teman-teman semua ya, baik itu Facebook ataupun WhatsApp ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bagikan untuk orang lain dan orang lain itu bermanfaat, tentunya akan menjadi berkah juga ya buat teman-teman semua ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.